Oke, itu lagu apa tadi namanya dia? Halo. Berbekal. Jadi judulnya itu Dancing Lasha Tumbai. Nah, itu lagi requestan dari Yochan. Nah, oke. Kembali Sabi, lagi di sabi, podcast sabi. Pecah Belah, sebuah podcast tanpa arah bersama gua Serenity, Dani, dan juga Dinui. Aduh, mabuk. Oke, Bersama lanjut. gua Namanya lu Serenity. bilang asli lu. Iya, gua Seri nomor 2 lu. Iya, Bersama gua sebenarnya gua Serenity Serenity, dan guys. Dani. Kamu enggak sih, aku tidak terima kasih. Tapi nih, mungkin sebelum rolling, By the way, gue mau iya. lanjutin yang tadi dong. Iya, Yang silakan. gue bicarain tadi. Apa? Silakan. Jelasin. Gas. Kita nungguin kamu, Mas. Iya. Jelasin. Baik. Oke, nah. Baik. Formal banget. Oke. Ya, lanjut. Nah, terus poin selanjutnya yang ya, Ketawa mulu, lanjut. Berisik. Oke. Lanjut. Nevermore. Jadi ini poin selanjutnya yang oke. Jadi Kiblek. oke. Oke. Nah, jadi poin selanjutnya yang menurut gua ini relate banget sama gua dan juga orang lainnya itu satu, lebih nyaman menjadi diri sendiri. Itu yang gua rasain sih. Menarik. Iya. Karena yang gua lihat kan kalau pertemanan di secara online ini kan tidak memandang fisik ya. Kebanyakan semua itu dari suara atau dari cara lu ngetik, cara lu berpikir. Dan mungkin di situ akan membentuk suatu circle, yaitu circle pertemanan. Makanya gua rasa pertemanan online ini merupakan orang-orang yang tidak terlalu memandang fisik, tapi lebih kepada pola pikir atau cara lu dalam berbicara. Itu pasti bisa ngeliat gimana manner lu ada. Dan itu menurut gua sangat unik banget, dan lu bisa menjadi diri lu sendiri. Contohnya, selain dalam berbicara, dari tentang penggunaan profile picture, contohnya Discord. Jadi gue pernah baca tuh suatu artikel. Jadi sebenarnya profile picture secara online itu secara nggak langsung lu sadari atau lu nggak sadari, itu adalah bentuk dari manifestasi apa yang lu pingin diri lu itu dilihat oleh orang lain. Itu yang Wah, itu pitch yang gua goyang-goyang. pernah baca. Gua ngerokok. Asap. Gua buah pitch goyang-goyang. Wung 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 wung. Gua Adipati Falcon. Oh, kalau Adipati Dolken mah ganteng, nggak apa-apa, memang ganteng banget. Aku cinta banget sama dia. Ya Allah, ganteng banget. Contohnya yang ya apa tuh? Apa? Lanjut. Apa? Lanjut, gak ada ngomong. Contohnya kayak Rido kan, misalnya gue tahu kalau dia ini suka lagu lagu rock, terus lagu classic rock gitu kan, makanya di picture seperti itu. Terus kalau si Dinui sering banget pakai armor Mandalorian, gue bisa simpulin kalau dia pengen banget dilihat sebagai seorang Mandalorian, which is so great, I think. Dulu gak jelas sih Dani, kalau gue jujur ya. Emang, gue tahu. Itu gue nggak bisa, itu emang kenyataannya. Gue emang nggak jelas. Aduh. Tapi ini li, dari poin gue jangan rasa ngomong juga gitu ini, kalau dari online friends, Oke. orang juga nggak bakal gampang ngejudge lu. Soalnya kan mereka Iya, nggak bisa lihat, tapi ada juga yang ngegunain kayak persona mereka di online itu, karena aslinya pun beda dengan personanya kan. Di online gue gini, aslinya gue kayak gini gitu. Masa Contohnya sih? gua kan Kayaknya sama Nah. aja sih kalau Dani. Gue pernah bahas tuh sama Nevermore dan tentang itu. Dan. Apa tuh? lu ada Yang podcast? mana tuh? Lupa gue. Oh, ketahuan deh. Enggak. Wah, Apa? ternyata. Private Nggak, sih sebenarnya sih, ngomong-ngomong Private, gitu sih. berduaan. Oh, Aduh, Jadi kayaknya Nevermore kayaknya butuh hati-hati ke Dinu, bukan ke cewek lain deh ya. oke lanjut. tapi ada beberapa orang yang sebenarnya emang ada yang bisa memisahkan antara kepribadian real life dengan kepribadian online gitu kan. Apa itu? Which is iya, fine. betul. Tergantung dia juga kayak gimana. Tapi untuk beberapa orang dan mungkin termasuk gue nggak bisa memisahkan itu. Jadi apa yang lu temui gue di online itu juga, mungkin 90% lu bisa temui gue di real life kayak gitu. Emang 10%-nya apa? Nggak tahu gue juga. 10%-nya apaan. kacang. Rasanya nggak pakai helm. Ya 10% nggak pakai helm. Pajak bener. 10%. Dia pakai helm, nggak pakai helm juga di sini kok. Ya kan gue lagi pakai Jadi- Adipati Dolken.
Oh, iya sih. Kalau di sini ya, menurutku Iya di tuh, apa tuh? online ini, terutama Discord, selain profile picture, suara itu bikin menjadi salah satu hal yang penting untuk impression ke orang gitu loh. Kan kita nggak punya Betul banget. body Betul banget, betul banget. body language, Gua nggak setuju. ada facial expression. Jadi suara dan cara kamu berbicara, apa nada kamu berbicara, apa diksi atau penggunaan kata-kata yang kamu gunakan selama kamu berbicara itu yang bikin Oke. sebuah impression ke orang lain. Contohnya si Dani ngeselin. Ya itu gue nggak bisa nolak sih. Emang gue aslinya karakter gue ngeselin. Tapi itu jujur ya guys, kalau kalian ketemu di RL, gue orangnya kalem kok. Kalem, maksudnya ngomong jarang banget gitu, diam gitu, duduk. Nggak, ya. Bukan diam, cuman kayak nggak ngeselin gitu jokesnya. Lah, kok lu malah Terus kenapa terbalik? sekarang nggak kayak di RL aja ya? Iya. Kenapa Males. kamu dibandingkan? Anda ini ya Berarti tipe dia orang memang yang kayak kalau gini. Anda tipe orang yang kalau di online tuh wah berisik banget tapi pas ditemuin kicep gitu. Enggak, kayaknya enggak deh. Bukan Kayaknya kicep nggak sih, deh. bisa dibilang kayak ini. Lihat situasi Geset ya. gitu. Lihat situasi. Enggak kayaknya. Lu aja Oh, belum kenapa ketemu tuh, gue Dok? sok-sokan enggak. Ya aku bilang enggak, soalnya aku udah ya. lihat banyak Oh. situasi, kamu nggak bisa lihat situasi. Ya kan gue nggak Dari bisa berbagai- karena online. Kalau Contohnya Dani, memotong pembicaraan orang. sadari kesalahan kamu dan Sering banget tuh. udah jarang malah. Dani panutan saya. Dani, Iya om. sini dekat om sini. Anjing. No, Apa sih lu? iya. Apa sih lu? Apa sih lu? Lanjut. Poin lu keempat. Lanjut. Poin keempat gua tuh konflik lebih sedikit. Dimana misalnya pertemanan online ini kan menurut gua konfliknya itu lebih sedikit. Terutama kalau misalnya lu itu berteman dengan orang yang berbeda usia ataupun latar belakang. Kenapa gua ngomong gitu? Karena menurut gua juga di roast misalnya ada orang yang berantem tuh di voicemail tuh jarang banget gua temuin. Jarang dari mana? Tergantung Gua liat gua server. Serengeti. Atau mungkin karena gua di tergantung circle yang server. beda mungkin ya. Betul, tergantung Iya. server. Kadang-kadang Iya, ada betul banget sih, betul server toksik yang isinya wah, gak kuat aku masuk situ. Iya. Itu lingkungan si Dani tuh ya. Tiap hari Ngajar pasti. gua lagi. Wah, hari ini belum berantem nih. berhenti deh. Lu berhenti. Mau nyari di mana ya? Lu berhenti deh. Soalnya gua nanti wih gila. Personality gua rusak bener anjir, dikira gua emang toksik. Jangan gitu lah. Enggak. Lo enggak memang Iya. memang enggak toksik. Aku meluai. Wah, Tapi gua jujur kalau misalnya gua pernah masuk di voice channel seperti itu, gua langsung keluar karena menurut gua kayak kurang bermanfaat, terus gua kurang suka berantem sih orangnya sih. Gua kalau misalnya ketemu hal seperti itu nama langsung gua keluar dong gitu. bermanfaat kan. Kan ngekat orang lagi. Kan udah selesai bagian akhir itu. Ngekat. Satu lagi. Itu bagian Satu akhir lagi. pasti selesai. Iya, I know, tapi kan banyak Menurut yang gua- kata lu, kalimat lu. Menurut gua ini Nah, yang itu motong. dan ini Itu gua mau tahu. Tuh, marah tuh. Lanjut. betulnya kata si Sere ya, suka motong orangnya ya, si Dani ya. Tadi kata potong loh. Ini baru. Lu nih harus Dari tadi gua motong. ajarin manners nih. Lu harus Iya. sering nongkrong antara gua sama Dinoy biar lu tuh tahu tata krama. Gimana Reference bersikap, Kingsman gimana itu. bicara. Wah serius nih. Apa sih? Serius lah. Orang udah diomongin dari pecah belah pertama, yang kedua Udah lanjut. lagi permasalahannya. Lanjut. Males. Ya ini kan ngomongin online friends, kamu kan online friends, iya enggak? Iya, tapi udah lanjut. Itu poin terakhirnya si Never belum keluar. Lu sih motong terus. Dari tadi gua lanjut lu potong. Lu suruh lanjut gua potong. Ya, Oke, lanjut. poin terakhir Potong. yang menurut gue penting atau enggak atau tergantung persepsi kalian yaitu bisa menjadi teman real life di dunia nyata. Tuh. Gimana sih nih? Teman online itu ini kan biasanya kan cuma menjalin hubungan secara online kan tanpa bertemu langsung. Nah, tapi ini nggak menutup kemungkinan kalian ini bisa bertemu, di mana kalian ini bisa lanjut menjadi teman di dunia nyata. Tapi itu kan kalau harus udah betul-betul yakin sama mereka, terus kan cukup tahu bagaimana identitas mereka, background life mereka, itu menurut gue penting banget sih.
penting banget Nah emang itu, untuk yang bisa dimaksud mamaku tuh ngebuat seperti itu. Diangkat lagi. gitu doang. Diangkat lagi. Enggak. Ini Ini seri serius. menguatkan poin gua, bukan ke arah lu. Jangan Ini jangan bukan lu ke arah salah kamu, Soalnya lu itu yang bukan mamaku gua takutkan. maksudnya. Loh, enggak, Orang tapi itu itu yang masih mamaku penting banget sih, takutkan Dani. mengenai teman online itu. Gak ngomongin kamu doang kan? Kita GR Iya, banget jangan. sih ini orang. GR Serius. banget loh. Gua Capek deh. gua yakin selain saya yang berpikir gitu, pasti Dino dan teman-teman yang lain juga berpikir seperti itu gitu. Jadi ini orang siapa sih? Latar belakangnya gimana sih? Pendidikannya apa sih? Kerjanya apa sih? Bagaimana aja sih dia si orangnya sehari-hari? Itu penting banget untuk bisa Dan diangkat orang menjadi dulu tuh bener. teman yang apa? Bener. Itu bener banget. Soalnya takutnya Iya, anak itu dibawa kemana gitu loh. Kan banyak banget kasus-kasus yang anaknya di banyak. human trafficking dan sebagainya. Dan Betul, itu ya, merupakan banyak. ketakutan yang wajar. Jadi Wajar, bukan ngomongin wajar. kamu Dani. Aku dari tadi nggak nyebut nama kamu yang muncul dengan namamu sendiri. Soalnya cerita lu relate sama gua. Ya udah kamu yang menyebut namamu sendiri, jangan menyalahkan aku. Damn it. Mari kita ke topik selanjutnya. Yoi, rolling Oke. lagi. Pecah dulu ah. Berisik mah Dani. Oke, jadi tadi yang pertama merupakan topik online friends-nya Nevermore. Asik banget tuh. Masih bisa diperpanjang sih sebenarnya, tapi kan kita Bisa masih sih ada nanti. 2 topik lainnya. Mari kita Masih. roll. Asik. Apa tuh? Global warming. Oh enggak. Oh, Asik. Akhirnya topiknya Dani bisa di akhirnya. Asik. Belajar bahasa akhirnya belajar bahasa asing. Jadi Wow. ini topiknya siapa belajar bahasa asing? Aku. Wah. Nah, alasan Oke gue deh. ngangkat topik ini sih karena gue lihat berita dan ada video dulu sih yang di Bali seorang anak kecil yang cewek menjual kartu pos dengan berbagai bahasa. Jadi ini gue dapat beritanya, gue baca ya. Nipu turista mendadak dikenal banyak orang. Bocah asal Banjar Kidulung Kretek Desa Besaki Kecamatan Rendang. Wah, panjang banget anjir. Panjang banget. Ya, intinya di Bali. Ia Oke. dipuji lantaran memiliki skill yang jarang dimiliki banyak orang. Apa itu? Adalah menguasai banyak bahasa asing. Nah, ditemui di Pura Besaki Sabtu tanggal 10 bulan 9 tahun 2016, Rista tampak sedikit malu. Bocah penjual kartu pos ini Besaki mengaku sudah tahu jadi bahan pembicaraan lantaran bisa 21 bahasa asing nih. Gila. Tak hanya tenar di lingkup nasional, sebagian wisatawan pun heran akan kemampuan Rista ini. Yang umurnya pun dia duduk di bangku kelas 4 SD. Anak yang tinggal di bawah kaki Gunung Agung ini cukup lincah bertutur dengan bahasa asing. Menurut pengakuannya, wisata yang ditawari kartu pos ikut heran atas kemampuannya saat menawarkan dan bisa menggunakan bahasa sesuai asal negara wisatawan itu. Itu dilakukan setiap hari dan terus menerus sampai sekarang. Nah, apa bahasa-bahasa yang dia kuasai? Bahasa Belanda, Denmark, Hongaria, Polandia, Slovakia, Luxembourg, Inggris, Jepang, Macedonia, Norwegia, Spanyol, Jerman, Portugis, Perancis, Italia, Rusia, Thailand, Korea, Rumania, Slovenia, dan Ceko. Itu Buset, itu bahasa susah tambah semua. lagi bahasa Bali dan bahasa Indonesia, yang itu Asik. 23. Banyak banget loh. Nah, gue pengen tanya, mungkin dari kalian mungkin pengen belajar bahasa asing. Bahasa yang kalian pengen pelajarin apa sih? Bahasa kamu yang tanya. Ini paling nanya ke audiens atau ke host dulu? audiens dulu Iya lah. Audiens dulu. Nggak ada spasinya tadi Dani ngomong. Nggak Iya, denger. Sorry. Ini kan langsung bridging. Jepang dan Prancis. Prancis kata si Albert. Waduh. Nah. Dani, pop quiz. Oh, Orang yang bisa bicara banyak bahasa itu panggilannya apa? yang gua tahu sih ayo kalau nih. dua Nah, bilingual bukan sih? Ayo. Bilingual. Itu Masa nggak bilingual tahu 2 sendiri? bahasa. Dua Yang bahasa, banyak kalau trilingual. bahasa. Gak tahu. Aku tahu, aku tahu. Banyak Gua mau jawab. Bilingual. Gua mau jawab. aku tahu. Nevermore. Aku mau jawab. Boleh. Polyglot. Nevermore jawab. Salah. Betul. Multilingual. Dia bilang polyglot. Salah. Nevermore bilang Oh, polyglot. 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 Betul. Glot. Polyglot. 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 Itu polyglot merupakan sebutan untuk orang-orang yang bisa berbahasa banyak. Ah. Polyglot. Tuh, lebih dari 4 gitu. 5, 6, 7. Itu polyglot. Nah, ini si Albert mau belajar bahasa Jepang nih. Gua ada tips nih, soalnya gua juga lagi belajar bahasa Jepang karena ya kerjaan gua. Ada yang menyarankan Kamu bisa coba bahasa apa aja Dan?
Gue cuma bahasa Iya, Dan. Inggris sama bahasa Indo, tapi Jepang gue masih belajar jadi 3. Itu bahasa Oh, kamu bisa bahasa Inggris dan Mungkin enggak. I know. Lu bohong. Bahasa Jepang. Lu bohong, Dan. Perkenalan doang. Gue perkenalan doang. Dan lu bohong. Gua tahu lu tahu banyak Gue bahasa. perkenalan doang. Gua tahu lu tahu banyak bahasa selain itu. Selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Selain bahasa daerah. binatang. bahasa binatang. Tenang aja. Jahat banget. Hontoni kuso tomae. Bahasa Hontoni kuso. Ruse. Lanjut, Aku Dan. yang nggak Lanjut, belajar Dan. bahasa Jepang aja paham kok kamu ngomong apa, dan kayaknya perlu pelajari lebih lanjut ya bahasa Jepangnya. Ya kan gue belum fasih, masih belajar. Gue paling lancar perkenalan doang. Oke. Belum fast. Atashi no Gua- namae wa Dani desu. Yoroshiku onegaishimasu. Udah gitu doang. Gini, gua mau nanya sama kalian semua ini ya, Dani, Dino sama Sere. Ah. Bahasa apa yang kalian pengen banget pelajarin sampai sekarang tapi belum fasih? Mungkin bisa daripada Pengen dari. banget pelajarin. Jepang. Dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dani deh paling atas karena dia yang punya topik. Yuk, Dani. Jepang. Gue Jepang. Kenapa lu pilih bahasa Jepang? Kasih tahu gua. Karena ini di Wibu. voice acting bukan. Di voice acting gua ada beberapa ini orderan yang dimana itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang itu gue pengen pelajarin karena biar gua lebih fasih cara membaca skripnya. Itu. Oh. Bahasa Inggrisnya fasih berarti, Dan? Fasih, alhamdulillah, literally alhamdulillah fasih. Ya. Apa lu? Literally, ya. Apa lu? Udah bagus. Ini dulu ya. Pun, literally. Literally. Hello baby, Menarik, welcome menarik, to my menarik. home. Jadi ini skripnya ya hari ini. Oh baby, Jepang. I miss you so Dan much. juga Come gua to dapat me, yes. mitos-mitos tentang bahasa asing nih. Mau denger gak? Tentang Mitos? belajar bahasa asing. 5 mitos. Pertanyaannya tentang Nevermore belajar belum bahasa asing. selesai loh. Oh, belum ya? Baru Dani dulu. Oh iya, belum. Dinoi Belum. belum. Sabar dulu. Belum selesai. Dinoi. Sorry. Gue Jerman, Rusia, sama ada satu tentang konleng alias Itu konten Apa bahasa itu? Mandoa. Jadi kayak Mandalorian semacam pasti. artificially created language gitu loh. Jadi bukan yang berkembang karena budaya, tapi emang dibuat. Oh. Bahasa yang biasa apa tuh? dipakai buat Mandalorian. bisa dipakai. Satunya Mandoa, iya Mandalorian. Tapi gue belajar Mandoa itu bukan ya selain buat lucu-lucuan sama seru-seruan doang, tapi itu kan karena bahasanya belum lengkap. Asik. Jadi gue untuk menggunakan kayak misal gue untuk mencari sebuah kata baru, gue harus membuat kata baru dari konteks yang udah ada, yang udah berkembang sebelumnya ada di tempat di bahasa itu. Nah Asik banget itu tuh. berguna buat meningkatkan logika berbahasa lo. Kalau Iya, lo udah iya, menguasai betul itu, dan itu bakal berguna juga buat ini buat belajar bahasa lain yang asli lah gitu. Kalau Nev? Kalau gua ada 2 bahasa yang gua pengen banget pelajarin. Dan menurut gue ini, kalau perspektif gue itu satu bahasa Prancis, French language. Yes, so Terus yang sexy. kedua tuh, Bonjour. iya seksi banget. Nah, gua nggak tahu ya gimana ya. Mereka ngomong biasa doang tuh kayaknya seksi terus intimate gitu kalau gua rasa gitu. Dalam setiap bicaranya gitu. Terus ada kan ada gitu-gitunya kan kalau orang Prancis kan. Bonjour, mesdames et messieurs. Omelette du fromage. Bonjour. Iya. Ada kalau-kalonya Merci ya. beaucoup. Pardon. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Masih. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ah, kecebong ya. Dan satu lagi. Dan satu Sama lagi bien. apa, Nev? Satu lagi Brazilian Portuguese. Tuh. Wih, Waduh. gila. Kenapa kok spesifik Brazilian. banget Brazilian Portugis? Ya. Jadi kalau nggak salah tuh bahasa Portugis itu Ya. bahasa Portugis itu Ya. Iya. Jadi Dani. Ya. Ya. jadi bahasa Portugis itu terbagi-bagi lagi selain Brazilian ada juga yang lain gitu. Ada 4 kalau nggak salah. Dan di antara keempat ini Brazilian Portugis ini menurut gue paling manis dan paling lembut. Nomor 2 tapi ya setelah French ya menurut gue sih. Belajar bahasa Nah. Jiu-Jitsu. Bela diri aja. Bela diri. Makanya makanya gue suka banget putar-putar lagu bossa nova dengan bahasa Brazilian Portugis sama penyanyi populernya menurut gue kayak Tom Jobim kayak gitu. Itu asik banget dan sabi banget, manis banget mereka ngomong.
Oke. Nah, kalau Serenity, Ya, kalau Sere. Mau Oke, ngomongin guys, hari bahasa ini- Prancis bentar nih. Waduh, lu Aku jahat server lu. mute lagi Dan. Mau aku server mute lagi ya Dan? jangan. Gua admin kok dikasih begini gua. Jahat. Jahat. Oke, lanjut Ser. Apa Ser? Ngomongin bahasa Prancis ya, fun fact. Kalau bahasa Inggris itu kan dia tuh sebenarnya serapan dari berbagai bahasa. Jadi bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa apa lagi tuh. Pokoknya banyak banget bahasa deh serapannya. Tapi dari urutan penjajahan negaranya sendiri itu membuat bahasa Prancis terdengar lebih seksi. Terus Iya. soalnya kalau di bahasa di bahasa Inggris sendiri itu mereka mengadaptasi bahasa-bahasa Prancis dan Betul. karena inget nggak penjajahan terus jadi ada colorism bikin orang putih lebih menarik daripada orang yang berkulit hitam. Itu sama halnya dengan bahasa Prancis yang membuat bahasa Prancis itu sendiri terdengar lebih seksi. Karena mereka sendiri melihatnya seperti itu. Dan setelah British menjajah Spanyol itu orang-orang yang Latina itu terdengar lebih kasar gitu loh di kupingnya gitu. Karena kalau bahasa-bahasa Perancis itu yang diserap itu yang bagus-bagus gitu loh. Kayak misalnya bahasa-bahasa rendezvous itu artinya itu Ya, rendezvous. pokoknya digunakan untuk bahasa-bahasa yang bagus. Tapi ada bahasa lain yang digunakan untuk bahasa-bahasa yang jelek gitu. Jadi yang membuat stratanya bahasa Prancis itu lebih tinggi. Dan itu bikin aku tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai bahasa Prancis selain penggunaan bahasanya dan sejarahnya juga menarik menurutku. Terus aku juga suka bahasa Korea because I like K-pop. Aku understandingku itu udah cukup tinggi, tapi speakingnya kurang kalau bahasa Korea. Jadi aku waktu itu pernah ke Korea sendiri. Tapi Aku gue pernah ke Korea pengen sendiri. kasih tahu, Ser. Korea itu alfabetnya gampang banget loh dimengerti. Tahu nggak sih? Hangul. Emang gampang. Dan itu fun fact lagi. Hangul itu dipakai di salah satu desa di Makassar. Di Sulawesi. Aku nggak tahu di mana tepatnya. Iya. Dan itu desa dipakai. Makassar. Tapi mereka ngomong bahasa itu. Bahasa Makassar. Tapi alfabet itu Hangul. Coba gue Menarik. baca. Gue aja Coba coba cari. apa ini loh? Baru tahu Karena Nah. alfabetnya Makassar itu atau Bugis itu hampir mirip. Bukan Makassar, di Sulawesi. Coba cari deh di suatu desa di Sulawesi. Desa K-popers. Oh, di Buton. Bukan. Bukan. Nama bahasanya Hangul. Bau Cia Cia. bukan sih. Cia Cia. Sulawesi juga. Ini Cia Cia, bahasa Cia Cia. Di Bahasa mana Makassar Austronesia itu language. maksud ini? Aku tahu Makassar di mana. Di Buton, Pulau Buton sayang. Pulau Iya, Buton. jadi uniknya Oh, itu dari Buton, sisi Pale. linguistiknya mereka cuman alfabetnya menggunakan alfabet Korea, tapi mereka menggunakan bahasanya mereka. Gitu. Iya. Nama bahasa Yang bahasa sebelumnya mereka menggunakan huruf Arab gundul yang nggak ada tanda baca, sehingga nggak ada bunyi vokalnya. Terus mereka mengadaptasi penggunaan Hangul itu tersebut. Dan itu aku tuh sebenarnya tertarik banget dengan bahasa-bahasa karena bahasa itu sangat-sangat strongly related to culture. Sangat-sangat kamu bisa lihat budaya orang melalui bahasa yang mereka gunakan dan betapa luasnya bahasa itu. Contohnya ya, aku kasih contoh mengenai budaya. Mengenai budaya itu bahasa Cina sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, you have brothers and sister. Terus uncle, aunt, terus grandpa, grandma, mom, dad. Udah gitu aja. Tapi kalau di bahasa Cina, wah, kalau misalnya tantemu yang kedua dari sisi bapakmu yang dari sisi bapakmu bagian nenek itu begini namanya. Kalau anak pertama saudaranya papamu itu begini namanya. Jadi langsung kelihatan silsilahnya. Jadi kelihatan banget kekeluargaan di Cina itu jauh lebih erat dibandingkan bahasa Inggris yang penggunaannya begitu aja. Misalnya Cece, Titi sama Koko, Meme, Apa? Cece. Cece itu kalau cewek. Never Cici nyadar kakak apa yang gue cewek. maksud. Sadar dong, Koko, kita kan satu kado. urgensi. Yoi. Titi Tapi guys, lu jahat. Titi itu adik Apa cowok sih kok Titi. gua? Tapi ini ngomongin Biasalah. belajar bahasa asing. Ke. Nah, gua ada 5 mitos tentang belajar bahasa asing yang tidak perlu dipercaya nih.
Apa tuh? Ya udah nggak apa-apa sih, aku belum selesai tapi nggak apa-apa. Wah, Dani di sih, lu sih suka motong-motong. Lah kan udah. Jadi jawabannya bahasa Perancis, bahasa Korea, terus aku sebenarnya tertarik sama Jerman tapi aku mundur dulu. Bahasa Perancis, Ya, Jerman bahasa susah ya. Spanyol, susah banget. Sama bahasa Korea dulu, for now. Entah kenapa lu pas bilang Jerman gue kepala gue langsung zing zang zing gitu. Noi, bukan erke, nggak ada erke, adanya liangke. Oh. Tapi Liang, oke. bukan jadi jarang dipakai itu. Apa Gua nih? situ. Nggak si Arga Lanjut. apa Take sama Age. Aku. Oh, Kayak yang gitu. Aku. Erke nggak pernah denger sih erke. Allah. ada itu kalau suka nonton apa film-film apa Three Kingdoms gitu-gitu. Ya kayaknya bener deh bener. Kalau liangke, barang. Sorry kebalik. Lanjut. Nah, ngomongin soal Oke. belajar bahasa asing nih. Nah, gue dapat 5 mitos di Google tentang belajar bahasa asing yang perlu kita percayai gitu. Pertama, yaitu belajar bahasa asing harus datang ke negara yang bersangkutan. Padahal itu tidak benar sih bagi gue. Soalnya kalau belajar bahasa asing untuk belajar bahasa asing untuk kita sendiri pun gampang aslinya. Kita solusi terbaiknya yaitu bercari teman atau orang-orang yang ahli atau sudah mengerti bahasa tersebut yang kita mau pelajari. Contohnya, kalian mau belajar bahasa Jepang lah. Ya, kalian cari teman yang mungkin anak sastra Jepang gitu atau yang sering ngomong Jepang. Kalian bergaul aja di situ dan ngumpul-ngumpul Ketemu sama wibu. mereka. Bukan wibu sih, lu kalau Berkumpul bilang dengan wibu anak langsung belajar wibu. Jepang. Lu jangan gitu sih. Soalnya teman-teman gue sastra Jepang semua, weh. Jangan, Waduh. weh. Parah, Lo nggak weh. masalah kan Kamu kalau anak sastra mereka Jepang wibu? ya? Iya. Oh, kamu wibu kamu. Maksud- Kok tahu banget sih aku belajar bahasa Jepang karena aku Jangan wibu, gitu nggak dong. masalah. Nah, Aku diajak Korea Bu juga nggak masalah. Allah. Nah, kedua. Kedua nih, Ajak aja. Anda harus menjadi orang yang lebih ekstrovert agar bisa lancar berbahasa. Nah, ini mitos tentang belajar bahasa asing yang tidak perlu Anda percayai. Secara sifat yang dimiliki orang-orang yang berkepribadian ekstrovert cenderung lebih banyak berbicara dengan semua orang. Kelebihan seperti ini sangat memudahkan mereka untuk melatih kemampuan berbahasa asing yang sedang dipelajari. Di sisi lain, orang yang berkepribadian introvert itu lebih mudah merasa canggung dan gelisah saat bertemu orang-orang asing. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadikan orang ekstrovert kesulitan untuk belajar bahasa asing ini. Jangan pernah membiarkan kekurangan yang dimiliki menjadi halangan untuk belajar bahasa baru gitu. Gini sih, soalnya ini loh, kalau introvert pun bagi gua ada caranya biar belajar tanpa berinteraksi. Kan ini aplikasi HP itu yang burung itu? Yang mirip sama Tokped. Duolingo, yes. Sama Duolingo. burung. Duolingo. Twitter. Yang mirip burung. Sama burung. Nggak, tapi zaman Sama sekarang burung iya. Kalau di zaman dulu mungkin hal-hal itu bener Janganlah. adanya. Soalnya sekarang kita di internet, punya YouTube yang bisa dengar pronunciation yang asli seperti apa. Terus kamu nggak perlu extrovert karena kamu bisa nonton film, terus kamu mungkin mengulangi perkataan-perkataan mereka. Jadi rap monsternya BTS itu juga kayak gitu. Dia kencar bahasa Inggris karena dia nonton Friends berulang-ulang. Terus kayak yang pertama kali nonton pakai subtitle, terus yang kedua kali nggak pakai subtitle. Yang pertama kali nonton pakai subtitle Korea, terus dia nonton lagi pakai subtitle bahasa Inggris, terus dia nonton lagi nggak pakai subtitle sama sekali. Jadi di situ dia belajar bahasa tanpa bertemu dengan orang-orang native English. Menurutku keren sih itu. Bagus itu emang, soalnya ini cara belajar bahasa Inggris itu pun bahasa asing pun paling gampang dari listening juga. Kalau udah biasa mendengarkan bahasa itu, mungkin bahasa daerah atau bahasa luar negeri, gampang. Soalnya gue pun belajar bahasa Inggris dari nonton video di YouTube kayak PewDiePie, Jacksepticeye dan semacam YouTuber luar. Gue nonton kan dari 2011 sampai sekarang gue ngerti bahasanya dan fasih. Gue ngerti apa yang dibilang orang dalam bahasa Inggris. Ayo kita berpodcast bahasa Inggris. Boleh, kapan-kapan, Alright. gas. Let's go. Gas. Tapi nanti Oke, dulu itu continue. konsep Sekarang? Oke. Lanjut. Nah, nomor 3 yaitu tidak belajar bahasa asing karena berasa terlalu tua. Hal ini adalah mitos yang lama telah dipercaya orang masyarakat dan menjadikan penghalang terbesar untuk belajar bahasa baru. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah otak berkembang lebih cepat saat masih anak-anak dan
Usia hanyalah satu faktor dari banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan belajar. Ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kemampuan belajar, yaitu lingkungan belajar dan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Saat ini, bahasa asing yang banyak digunakan oleh banyak orang di dunia adalah bahasa Inggris. Sekitaran 25% populasi di dunia menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan percakapan dengan orang lain. Meskipun demikian, jangan hanya fokus untuk mempelajari bahasa Inggris saja. Di dunia dengan beragaman kebudayaannya, bisnis, dan serta hiburan akan sangat membutuhkan keahlian bahasa asing yang lainnya gitu. Jadi, nah sebelum kita jelasin buat poinnya itu apa, mungkin kita break lagu dulu deh. Nah, lagu Lo enggak kedua lah, apa? jelasin dulu lah. Jelasin dulu Selesaikan. lah. Udah dulu dong. God damn it. Lu ngapain gua durasi. Nah, apa? Ya memang durasi. Iya sih, Selesaikan. tapi ini yang gua kesimpulan. pengen jelasin aja. Apa sih? Poinnya ini bisa bilang kayak orang tua itu lebih lama belajar dari orang yang muda-muda. Padahal itu nggak berefek sama sekali. Ada orang tua yang bisa mempelajari bahasa lebih dari 6 bahasa. Contohnya ada tamu tentara ya di Hitam Calo? Putih dulu yang mengerti bahasa Portugis, Jerman dan semacamnya gitu kan. Nah, itu mencontohkan Lanjut. umur tidak berefek saat kita mau belajar gitu. Nah, udah. Ada apa lagi nih? Selain umur, apa lagi? Masih ada lagi? Ada lagi 2, tapi kita break dulu aja lah. Ya nggak apa-apa, Oke. maksudnya ngomongin aja, selesaikan. Break aja lah. Duanya itu apa aja topiknya? Dirangkumkan aja. Iya dirangkum. Buka celananya, Duanya itu buka dirangkum. celananya. Kalem, Nah, gitu. jangan dibuka. Jangan. Pakai celana Gue teringat buruan, nggak tahu kenapa. Dua terakhirnya apa emang? Oh, nah. Oke. Nah, tidak memiliki cukup waktu untuk belajar nih. Nah, Dan apa satunya? sama tidak bersedia belajar asing yang lain gitu, belajar bahasa asing yang lain. Oh. Jadi intinya ada 5 poin. Apa aja tuh poin-poinnya Dan? Poin pertama. Kira gue ulang-ulang, kalian fokus gak sih tadi? Ya rangkum, gimana Dirangkum, sih? Ya, sayang. merangkum. Oh, iya. Aduh. Ya udah. Pertama, belajar bahasa asing yang harus datang ke belajar ngegas. bahasa asing. Santai dong Dani, Iya. santai, jangan Iya, gitu iya, ngomongnya. Ayo, Nah, bisa. 5 mitos yang tentang belajar bahasa asing yang tidak perlu kita Gue enggak 5 mitosnya, Sih, cuma lu kenapa? sebutin aja poin-poinnya. intinya belajar bahasa asing itu nggak perlu harus datang ke negaranya. Nah, kedua, introvert pun atau ekstrovert bisa belajar bahasa asing sebebas mereka. Nah, ketiga, tidak belajar bahasa asing umur tidak berefek untuk kita belajar hal-hal baru atau termasuk bahasa asing. Keempat, tidak bersedia bahasa asing itu karena walaupun kita udah bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahasa asing juga penting. Jangan aja kalian dapat bahasa Jepang atau bahasa Jerman dan semacam itu penting juga. Nah, dan juga waktu tidak berefek untuk belajar. Soalnya kan waktu lebih banyak sekarang. Kalian ada banyak cara untuk belajar di YouTube, HP juga ada, buku juga Waktu ada. atau banyak. umur atau gimana sih? Ya Allah, Akbar, kan gue udah jelasin. Enggak, waktu itu bukan umur ya berarti. Tidak cukup waktu, maksudnya mungkin waktunya sehari. Oh, itu enggak sih, cukup bukan. waktu. Oh, luang waktu. Ih, aku lo tanya baik-baik di astagfirullahin. Gue nggak bilangnya astagfirullah. Udah, males. Ya, break. Wah, Ya udah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, ada lagu nggak di dan Din? ada request Apa tuh? dari Widi. Lagunya Baik, apa nih? Hatsune Miku. Tahu Oke. itu bukan kan Langsung Minda, enjoy itu arigatou ya. gozaimasu. Enjoy. Dan isukan Batagor.